Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara muslimahku yang berbahagia, semoga Allah senantiasa menjaga kita, melindungi kita, dan memudahkan urusan kita hari ini. Baik, bergabung lagi dengan saya di Ruang Muslimah. Nah, kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik sekali, yaitu mengenai dengki atau hasud. Nah, pasti di antara kita semua ada yang pernah terjangkiti penyakit hasud atau dengki ini. Yuk kita mari-mari bersama-sama kita bahas ya. Apa itu dengki dan apa itu sifat dengki ya? Kedengkian atau hasud itu adalah satu sifat yang sangat tercela dan sangat jelek ya. Dengki atau hasud itu adalah perasaan sakit, sesak, tidak suka dan benci yang ada di dalam hati kita ketika kita melihat orang lain, baik itu saudara ataupun sahabat kita, menerima nikmat yang diberikan oleh Allah. Perasaan tidak suka itu muncul dan berakibat kita menjadi kesal, dan kita berharap agar nikmat itu hilang dari saudara kita itu. Nah, itu sifat dengki ya, sangat jelek sekali ya. Semoga Allah melindungi kita dari sifat dengki tersebut. Adapun bentuk-bentuk sifat dengki itu banyak ya. Salah satunya contohnya adalah berburuk sangka kepada orang lain. Jadi misal ketika tetangga kita bisa membeli mobil baru, nah pikiran yang muncul pertama kali dalam diri kita adalah pikiran buruk sangka. Pasti itu uang hasil yang gak halal, atau paling cuma kredit dan sebagainya ya. Itu sifat buruk sangka. Bentuk iri hati yang lainnya yaitu adalah memelihara permusuhan dan dendam di antara saudara atau teman. Nah, misalkan kita merasa iri ya terhadap teman kita atau saudara kita yang mendapatkan kenikmatan, kebahagiaan, katakanlah rezeki yang lebih baik dan sebagainya, maka timbul rasa marah di dalam diri kita. Kenapa ya kok dia, padahal kan dia begini. Nah, mulai deh itu timbul rasa marah, timbul rasa dendam, timbul rasa nggak suka gitu ya. Atau bentuk dengki yang lainnya itu adalah lebih sedikit memberikan kasih sayang dan ulas asih di antara kaum muslimin. Nah, ini ya salah satu bentuk dari sifat dengki. Nah, kita harus berlindung teman-teman ya, berlindung kepada Allah dari sifat dengki ini. Kenapa? Karena sesungguhnya sifat dengki ini memberikan banyak sekali keburukan bagi diri kita maupun bagi orang lain. Nah, apa saja sih keburukannya? Yang pertama, tentu sifat dengki ini akan merusak iman kita. Kenapa? Karena sesuai dengan Rasulullah pernah bersabda ya, tidak akan bergabung menjadi satu dalam dada antara hamba yang beriman dan hamba yang dengki. Nah, sifat dengki ini akan membuat iman kita kepada Allah menjadi rusak. Seolah-olah kita menyangka Allah itu tidak adil dengan memberikan nikmat kepada orang lain yang lebih baik daripada kita, yang menurut prasangka kita. Nah, itu ya. Itu. Terus sifat yang kedua, keburukan yang kedua yang diakibatkan oleh dengki ini apa? Kita menjadi pribadi yang tidak mencintai diri kita sendiri. Nah, padahal Allah sudah menciptakan kita dengan kondisi sebaik-baiknya kita, dengan kondisi lingkungan, kondisi fisik, dan itu yang terbaik buat kita. Tapi kita merasa nggak ridho, kita merasa membenci diri kita. Nah ya, itu ya bahayanya. Dari yang pertama itu merusak iman kita, yang kedua itu merusak diri kita sendiri, dan yang ketiga ini yang juga bahaya, akan merusak hubungan baik kita dengan teman atau saudara. Misalkan orang yang kita dengki, jadi kita kalau ketemu dia jadi sewot, jadi nggak suka, atau kadang yang paling parah ini ya, misalkan menggibahnya, menyebarkan fitnah dan berita bohong, maka itu seolah-olah menjadi pribadi yang sangat buruk sekali. Nah, Rasulullah saja sampai bersabda dalam hadisnya, jauhilah oleh kalian sifat dengki, sebab sifat dengki itu akan memakan amal baik kalian seperti halnya api memakan kayu bakar. Bayangkan kita sudah berusaha keras untuk sholat, ibadah yang baik, kita juga melakukan ibadah-ibadah sunnah, tapi akhirnya hal itu akan rusak hanya karena kita bersikap dengki dan iri hati. Nah,
Yuk sekarang kita pelajari bagaimana sih cara menyiasati sifat iri dengki itu. Yang pertama, yang paling utama adalah kita berdoa kepada Allah. Kita mohon sama Allah supaya Allah menjaga kita, melindungi kita dari sifat iri dan dengki. Yang kedua adalah jangan memperturutkan iri dengki itu. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menekan sifat iri dengki itu. Setiap kali muncul sifat iri dengki itu, gantilah dengan sifat kebalikannya. Misal, teman kita bisa membeli mobil atau rumah atau motor yang bagus. Kalau dalam hati kita sudah timbul mulai prasangka buruk yang akan memicu kedengkian, langsung ditekan. Oh, semoga Allah memberikan kenikmatan dan barokah kepada benda-benda yang bisa dia beli. Nah, ditambahi doa dengan begini, semoga saya juga bisa mendapatkan nikmat yang serupa, tanpa harus kita berdoa agar nikmat itu hilang dan rusak. Nah, gitu ya. Jadi yang pertama kita berdoa, yang kedua kita menekan sifat rasa iri dengki itu. Yang ketiga, ini yang paling sering-sering saya ulang adalah dengan ilmu. Banyak belajar, banyak membaca, banyak mendengarkan tausiah mengenai qada dan qadar, mengenai takdir Allah. Apapun itu yang diberikan Allah kepada orang lain, maka itu yang terbaik buat dia. Dan apapun yang Allah berikan kepada kita, maka itu pasti yang terbaik buat kita. Jadi begitu ya saudara-saudara muslimahku. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.